Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Febriani dengan NIM 200002017 dengan jurusan Administrasi Pendidikan pada mata kuliah Kewirausahaan Administrasi Pendidikan. Nah, pada kali ini pembahasan kita mengenai etika bisnis dalam berwirausaha. Filosofi yang penting, happy, dan enak. Inilah yang semakin laku dan berkembang seiring dengan ketahanan mental manusia yang semakin rapuh. Filosofi ini begitu membias dalam kesadaran berintegrasi, merubah kesadaran dan semakin membawa kita manusia pada kebebasan tanpa batas, kebebasan tanpa arah. Orang tidak lagi menganggap etika itu menjadi penting seiring dengan semakin menipisnya perhatian pada hal-hal yang baik. Kebaikan seakan-akan tidak lagi dianggap menyenangkan dan hidup tanpa aturan dianggap sebagai sebuah kesenangan. Sebenarnya dalam hidup, dalam jenis apapun konteksnya, etika moral menjadi dasar yang akan mengatur kehidupan kita sebagai manusia yang punya kode etik, yang punya moral, tidak hanya punya pikiran, tetapi juga punya rasa. Begitu juga dengan praktek kewirausaha. Ada satu kondisi di mana kode etik dan etika moral mengatur kita dalam melakukan dan mengembangkan bisnis dan perusahaan. Hari ini kita akan bicara lebih banyak etika dalam berwirausaha. Muncul pertanyaan dalam pikiran kita, sebenarnya apa itu etika? Khususnya etika dalam berwirausaha. Memang perlu ada semacam aturan-aturan moral tertulis atau yang tidak tertulis yang mesti kita ikuti. Etika wirausaha sebenarnya ini merupakan satu kegiatan usaha yang dilakukan dengan kode-kode etik atau aturan-aturan atau norma yang berlaku di suatu masyarakat. Ketika Anda akan membuka suatu bisnis di wilayah manapun, maka kita yang punya kewajiban untuk mengikuti aturan moral. Aturan moral norma yang ada di wilayah tersebut. Bukan orang yang harus beradaptasi dengan aturan-aturan norma itu, tapi kita yang harus menyesuaikan diri. Dalam bisnis pun ada norma-norma yang harus kita patuhi. Etika atau norma itu sendiri digunakan biasanya agar para pengusaha atau calon pengusaha seperti Anda tidak melanggar aturan-aturan main yang telah ditetapkan, dan usahanya dijalankan dengan memperoleh simpatik dari berbagai pihak, sehingga ada kenyamanan, ketentraman, ada hubungan baik ketika memiliki usaha dengan pengusaha-pengusaha yang lain, dengan pelanggan, dengan masyarakat sekitar, sehingga proses menjalankan usaha dan bisnis menjadi lebih nyaman karena ada etika yang mengaturnya. Kalau kita coba review lebih jauh, asal kata etika itu dari bahasa Prancis yang berarti kartu undangan. Sebenarnya apa kaitan antara etika dengan kartu undangan yang masa itu berkembang? Ini adalah pada saat raja-raja Prancis sering mengundang tamu-tamu kenegaraan untuk satu kegiatan atau satu pesta, dan itu dilakukan melalui kartu undangan. Dalam kartu undangan itu tercantum berbagai macam persyaratan, berbagai macam ketentuan, mulai dari aturan main termasuk dress code ketika Anda akan menghadiri acara tersebut, termasuk segala hal yang harus dipatuhi, sehingga yang di luar dari ketentuan dianggap orang yang tidak diundang. Nah, filosofi ini yang kemudian mengakar menjadi kata etika. Etika adalah aturan.
Nah, aturan yang dimaksud di sini adalah tidak sekedar aturan tertulis, tapi aturan norma yang berlaku, yang didesain, atau yang sudah menjadi budaya di suatu wilayah atau tempat tertentu. Nah, ini juga akan terkait dengan etika dalam berwirausaha atau etika bisnis. Sekarang kita coba analisis lebih jauh dalam pengertian yang lebih luas. Etika adalah tata cara dalam berhubungan dengan manusia lain, pengusaha lain, dengan produsen lain, dengan customer, dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Karena masing-masing masyarakat, masing-masing kelompok punya beragam adat istiadat dan budaya yang tidak sama. Sehingga mereka punya aturan-aturan yang buat sebagian orang barangkali bertentangan, tetapi buat orang lain ternyata itu adalah suatu keharusan. Makanya dituntut untuk kita sebagai orang baru yang akan memulai suatu bisnis atau suatu usaha, kita harus adaptable dengan etika-etika bisnis yang ada di sana. Silakan banyak hartanya, silakan mencoba mempelajarinya, menganalisis lebih jauh, mencoba berdiskusi kepada mereka-mereka yang lebih mempunyai pengalaman tentang itu. Etika sering disebut sebagai tindakan dalam mengatur perilaku atau tingkah laku kita dalam berbisnis, tingkah laku kita dalam berwirausaha, atau perilaku secara umum manusia dalam suatu kelompok tertentu atau masyarakat. Tingkah laku itu perlu diatur. Kalau tidak ada aturan, kita seperti Tarzan, seperti hewan yang hidup di hutan belantara. Siapa yang kuat dia menang, siapa yang kalah dia mati dengan sendirinya. Nah, tingkah laku melalui etika ini perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu. Bukan siapa yang kuat, tetapi berdasarkan norma yang memang sudah disepakati. Sikap dan perilaku seorang pengusaha atau bisnisman itu harus mengikuti norma yang ada, yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Sekarang kita lihat bagaimana dengan etika dan norma setiap pengusaha dalam sebuah bisnis. Yang pertama, dalam kode etik berbisnis dan berwirausaha, harus wajib jujur dalam segala hal. Kalau ingin menjual kualitas, ya kualitas, jangan hanya janji tapi bukti. Karena orang begitu gampang membuktikan suatu saat nanti. Maka selesailah Anda ketika berbisnis tidak jujur. Yang kedua, bertanggung jawab. Kalau memang orang merasa dirugikan dan konsumen atau masyarakat komplainnya harus dijawab, tidak dihindari. Kapan perlu bentuk tanggung jawabnya adalah mengganti. Kalau memang ada aturan dalam bisnis Anda terkait dengan proses yang tadi kita bicarakan tentang tanggung jawab dan komplain, silakan ditulis sedemikian rupa sehingga konsumen Anda atau masyarakat mengetahui itu. Yang ketiga, menepati janji. Disiplin, taat dengan hukum dan aturan yang ada di masyarakat atau di sebuah bangsa tempat usaha yang Anda kembangkan. Karena usaha kita tidak bisa berdiri sendiri, membantu masyarakat sekitar yang kadang-kadang punya dampak dan efek akibat usaha yang kita buka. Komitmen dan menghormati orang lain, komit terhadap sesuatu, terhadap hukum, terhadap undang-undang,
terhadap aturan main, terhadap perjanjian yang dibuat dan disepakati, dan prestasi. Artinya, bicara tentang kualitas, tujuan, dan manfaat. Etika yaitu tujuan etika seharusnya memang sejalan dengan tujuan perusahaan atau lembaga atau organisasi bisnis yang akan Anda kembangkan. Manfaatnya untuk lembaga Anda apa? Persahabatan dalam pergaulan, menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan agar menjadi pelanggan setia Anda, mempertahankan pelanggan Anda agar selalu menjadi pelanggan terbaik, membina dan menjaga hubungan dengan siapapun. Apakah dengan customer, dengan pelanggan, produsen, dengan masyarakat sekitar? Kenapa? Melalui kode etik, setiap orang akhirnya menyadari bahwa Anda memang memiliki komitmen yang baik. Anda jujur dalam berbisnis, Anda menyenangkan, Anda bisa dipercaya, produk yang Anda jual memang komit, sesuai dengan kualitas yang Anda jelaskan. Sehingga persahabatan akan muncul. Setiap orang akan merasa senang dengan produk yang Anda hasilkan. Setiap orang akan mau menjadi konsumen setia karena merasa puas dengan komitmen yang Anda berikan. Pelanggan-pelanggan akan bertambah. Pelanggan setia akan bertahan, sehingga Anda akan mampu mempertahankan pelanggan, dan itu akan terus berkembang. Dan itu jelas akan memberikan keuntungan tidak hanya dari sisi hubungan sosial, tetapi dari sisi materi. Semakin tinggi tingkat kepercayaan customer atau masyarakat, semakin tinggi keyakinan orang terhadap benda, terhadap produk atau jasa yang Anda hasilkan. Semakin banyak pelanggan Anda dan semakin banyak orang yang memanfaatkan atau membeli produk yang Anda hasilkan, dan itu jelas keuntungan materi. Bicara soal etika, termasuk etika dalam berbisnis atau berwirausaha, itu akan terkait sekali dengan sikap dan perilaku si wirausahawannya. Sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan itu merupakan bagian penting dalam etika wirausaha yang diberikan kepada pelanggan, kepada customer terbaik Anda. Nah, sikap dan perilaku tersebut yang dimaksud dalam berwirausaha adalah sikap jujur dalam bertindak dan bersikap, rajin, tepat waktu, tidak malas, mudah senyum, karena ini akan menjadi emosi terdalam ketika mengait pelanggan terbaik Anda. Dengan ramah, orang akan semakin dekat, pelanggan akan merasa bahagia ketika berhadapan dengan Anda. Pandai bergaul, fleksibel, suka menolong pelanggan, tanggung jawab, paling tidak adalah ketika komplain diberikan dengan lapang dada, dengan senyuman, tetap Anda menerima. Makanya salah satu bentuk dari tanggung jawab itu adalah mengelola komplain dari pelanggan. Jadi, kalau kebiasaan Anda menerima pelanggan dengan senyuman, pada saat komplain seharusnya juga demikian. Pada saat Anda menerima pembeli, ketika memberikan keuntungan dengan senyuman, dengan ramah tamah, maka pada saat komplain pun keramahan Anda seharusnya juga tidak berubah. Tapi sayang dalam prakteknya berbeda. Setiap kita cenderung memberikan senyuman terbaik kita, hubungan begitu ramah, kenyamanan ketika memberikan spektakuler kepada pelanggan. Tapi pada saat mereka komplain, semuanya berubah. Air muka berubah, tata bahasa berubah, menjadi lebih tegang, tertekan, marah, emosi. Ini mengindikasikan bahwa tanggung jawab kita itu bermasalah. Makanya harus ada pengelolaan komplain dalam lembaga
atau perusahaan. Itu juga merupakan bentuk dari sikap dan perilaku lembaga manusianya, termasuk Anda sebagai wirausahawan dan karyawan Anda. Nah, kali ini kita coba lihat melalui analisis kita tadi mengenai etika dalam berwirausaha. Apa sih sebenarnya ciri-ciri atau tanda-tanda wirausahawan yang berhasil? Bisa kita menganalisis atau bisa tidak kita merasakan bahwa seperti apa tanda-tanda seseorang atau ciri-ciri calon wirausahawan yang berhasil. Tentunya kita melihat dari mereka-mereka yang memang sudah berhasil dari berbagai contoh, dari berbagai kondisi yang ada di lapangan. Ada beberapa ciri yang bisa kita jadikan dasar bahwa inilah tanda-tanda wirausahaan yang berhasil. Yang pertama, seorang bisnismen atau wirausahawan yang berhasil itu memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas dalam hidupnya. Jadi, kalau orang yang hanya hidup seperti air mengalir, maka seperti itu juga nanti perjalanan dalam bisnisnya. Seorang wirausahawan yang berhasil adalah orang yang memang memiliki pandangan, punya cita-cita, punya visi dan misi dan tujuan hidup yang jelas. Yang kedua yaitu memiliki inisiatif, tidak diam, tidak menunggu. Yang ketiga, punya orientasi akan prestasi. Yang keempat, berani menanggung risiko, karena dari risiko itulah kadang-kadang kita tumbuh dan belajar menjadi lebih baik, lebih kuat. Jadi risiko tidak untuk dihindari, risiko untuk dihadapi, untuk memberikan kekuatan dan kematangan kita dalam berpikir, bertindak dan berperilaku. Karena melalui risiko, Anda akan tampil menjadi seseorang yang lebih kuat. Yang kelima yaitu pekerja keras. Kalau untuk menjadi orang hebat dengan karir yang luar biasa, ketika ingin menjadi sesuatu sesuai mimpi, menjadi orang kaya, banyak rezeki, tentu butuh kerja keras. Yang keenam yaitu bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan. Komitmen pada berbagai pihak yang ada, apalagi pada customer Anda. Komit mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Artinya apa? Orang yang akan menjadi bisnismen handal, wirausahawan hebat yang karirnya menjadi sangat keren dan luar biasa, adalah orang-orang yang memiliki relasi hubungan dengan banyak pihak. Ada satu hal yang mesti kita pahami dalam berwirausaha atau mengembangkan bisnis. Meski ini bukan menjadi satu tujuan, tetapi kadang-kadang ini menjadi motivasi. Ini terkait dengan penghargaan. Ingat, dalam konteks bisnis ada satu lembaga internasional yang akan memberikan penghargaan, yang akan melihat perjalanan dari kegiatan bisnis dan juga wirausaha yang kita lakukan. Ernst & Young, ini nama lembaganya. Satu lembaga internasional pemberi penghargaan kepada perusahaan atau pribadi wirausahawan yang sukses yang dipandang memenuhi syarat wirausahawan. Jenis penghargaannya yaitu yang pertama EOW, yaitu penghargaan kepada pengusaha terbaik yang diselingkan hampir setiap tahun. Yang kedua yaitu penghargaan yang diberikan kepada pengusaha yang telah memberikan hampir sebagian besar hidupnya atas kesinambungan sepanjang masa kerjanya. Yang ketiga yaitu penghargaan yang diberikan kepada pengusaha yang bergerak pada bidang otomotif, konsumen, dan industri. Yang keempat yaitu penghargaan khusus di bidang perbankan serta keuangan logistik. Yang kelima,
penghargaan kepada pengusaha dalam bentuk lembaga perusahaan ataupun pribadi. Khusus untuk Anda yang memang punya karya sebagai anak muda yang berusia di bawah 40 tahun. Yang keenam yaitu penghargaan kepada pengusaha yang memiliki semangat dalam meningkatkan usahanya. Dan yang ketujuh yaitu penghargaan kepada pengusaha yang mampu memberikan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat sekitar. Nah, sekianlah analisis saya mengenai etika bisnis dalam berwirausaha. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.